buka, apaan sih buka? Lah kan itu juga yang kita makan. Sebetulnya ya Allah ya, sebetulnya penghematan hendaknya kita lakukan pada masa Ramadan. Cuma disalahgunakan sama nenek-nenek itu pada. Aduh, kurang adanya nih buat ini buat itu. Ya, mudah-mudahan nenek-nenek di sini mah makannya dikit-dikit. Allah Karim ya. Quran, baca Quran. Alhamdulillahilladzi farada siyama Ramadan ala habibihi wa ummatihi kama farada ala al-umamil madiyah bisyara'i samawiyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin, mudah-mudahan berkah semuanya. Sehat-sehat semua. Melimpah rahmat bagi kita semua. Di pagi yang sejuk ini, sejuk nggak nih? Mantap. Semuanya saya yakin yang hadir di sini pada puasa. Soalnya saya nggak disediain ini gelas. Ya. Biasanya ada gelas, ini nggak ada gelas di sebelah saya. Libur dulu. Ya. Alhamdulillah semuanya sehat pada puasa. Kita masuk Ramadan lagi sekarang. Mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir. Masih bisa dapetin Ramadan lagi gitu. Diberikan panjang umur, sehat wal. Namun walaupun demikian, kita tetap setiap berusaha ibadah, usahalah yang terbaik. Ramadan yang sekarang ini kita masukin, Ramadan 1444 Hijriah ini, mudah-mudahan adalah kita bisa ibadah selama Ramadan dengan sebaik-baiknya. Puasa kita di siang harinya mulus, tarawih di malam harinya mulus, apalagi tadarusnya lulus, buka puasanya ya. Hadirin sekalian rahimakumullah, saum itu artinya apa? Menahan. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah perintahkan, Allah panggil, Allah seru. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Yang beriman ini tentunya orang Islam di sini. Yang aku beriman, yang muslim. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu berpuasa. Muslim wajib berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa juga wajib atas umat-umat yang aku beriman terdahulu. La'alakum tattaqun, agar kelak Anda semuanya tergolong orang-orang yang bertakwa.
Inna akramakum indallahi atqakum. Apalagi persediaan surga yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Uiddat lil muttaqin. Disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Orang yang beriman di sini diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dia adalah wajib melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama memang dia adalah agamanya Islam. Orang non muslim tidak dipanggil oleh Allah di sini di dalam Al-Qur'an. Yang kedua udah pada balik. Saya yakin di sini semuanya udah balik semua nih. Ya. Saya rasa nih balik nih semuanya nih. Ya. Apa masih ada yang anak-anak di sini? Merasa balik dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akil, berakal sehat. Insya Allah di sini akalnya sehat-sehat. Nggak ada yang gila. Ya. Nah ini saudara-saudara, kalau kita merasa sebagai orang yang beriman, merasa udah balik, ngerti nggak balik ya? Ngerti nggak balik? Udah hidup gitu, udah hidup sama cewek. Iya, saya rasa bukan hidup lagi nih mah. Ya, udah nambah kali ya. Nah, ya, subhanallah. Itu merasa terpanggil, apalagi merasa akal sehat, merasa sempurna akalnya kita. Maka kita udah barang tentu merasa terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah puasa. Yang lain tidak disuruh. Sebab apa? Iman ini adalah dasar daripada mampunya orang ibadah. Maunya dan sanggupnya beribadah karena iman. Nggak ada iman, dia disuruh panggil kayak apa juga nggak bakalan dia laksanakan. Sebab tidak ada panggilan iman. Sholat Jumat umpamanya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya li sholati yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa jarul bai'. Begitu juga kalau hari Jumat dipanggil orang-orang yang beriman, yang udah pada balik, ya, yang pada akalnya sehat, merasa terpanggil, dia berangkat, dia walaupun di tengah-tengah ngantuk tengah hari, enaknya istirahat, berangkat ke masjid. Nah kalau kita sekarang memasuki bulan Ramadan, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana masuk bulan Ramadan, maka kita melaksanakan ibadah puasa. Insya Allah puasa kita pada Ramadan ini puasa yang terbaik kita lakukannya, ya. Dimana sekarang alhamdulillah serentak nih, kompak semuanya, ya, tidak ada perselisihan tentang mula awal Ramadan, ya kan? Anteng semuanya. Di sini Ramadan mula pertama puasa hari apa sini? Sama kampung saya juga. Kemis. Sampai saya ngebel ke Mekah, ke Madinah. Kapan di sini? Kemis juga, Pak. Kemis juga. Alhamdulillah, hampir seluruh negara sekarang persatuan, kekompakan luar biasa sekarang. Nggak seperti tahun-tahun yang lalu. Kadang-kadang di sini udah takbir, di sana masih puasa, ya. Di sana udah takbir, di sini masih puasa. Beda-beda. Kenapa? Memang kita di dalam ibadah Ramadan khususnya, yaitu diperintahkan oleh Rasul, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah di bulan Ramadan sesuai dengan hasil ru'yat.
hasil ru'yat hilal. Nah, sehingga pada nungguin tuh akhir Syaban, pada ru'yat dulu. Ntar kalau bis maghrib ada pengumuman bahwa besok Lebaran, baru dah dia pada takbir. Nah, lagi mau tarawih nggak jadi, besok Lebaran jadi. Ya udah dah kalau gitu takbir aja. Nah, ya subhanallah. Tapi kalau tahun ini alhamdulillah, termasuk saya juga memberanikan dia dibikin kalender, bikin itu semuanya. Pokoknya Lebaran Ramadan Kemis tanggal 23 apa ya? Maret ya? Maret. Alhamdulillah sekali. Maka kekompakan kita ini kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan kita ada berkelompok-kelompok yang berpisah-pisah, apalagi saling menyalahkan, saling menjelekan, saling memfitnah satu sama lain. Maka dengan Ramadan kali ini, mari kita umat Islam bersatu di dalam satu tujuan yang sama, menuntut ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat apa kita bertengkar? Hanya membela-bela golongan. Buat apa kita bertengkar? Hanya membela-bela partai. Saudara-saudara rahimakumullah, jadilah kita muslim yang kompak kal jasadil wahid, seperti satu tubuh kita umat Islam. Ya, kalau umat Islam bersatu semuanya umat wahidah, apapun juga akan kita hadapi kuat semuanya. Dan insyaallah di dalam hal segala sesuatu sukses semuanya dengan persatuan kita. Apalagi menuju tahun politik nih, ya, tahun politik. Lah umat Islam kan mayoritas, ya kan, mayoritas di negara kita, di Indonesia. Apalagi perjuangan, pengorbanan yang banyak di dalam kemerdekaan itu ada diperjuangkan oleh umat Islam. Bahkan kiai-kiai, santri-santri yang turut untuk memerdekakan Indonesia ini. Saudara, pada bulan Ramadan yang penuh berkah yang Allah berikan kita, alhamdulillah sampai saat ini Indonesia tetap bersatu. Walaupun bersuku-suku, berpulau-pulau, ribuan pulau kita. Makanya negara lain merasa kagum dengan Indonesia. Bahasanya macam-macam di Indonesia. Padahal pulau kecil gitu, nggak banyak, kecil-kecil. Bahasanya beda-beda. Ya, kulitnya juga beda-beda. Ada yang sebelah sono hitaman, belah sini putihan. Ada sebelah sono ya mancungan, belah sini pesekan. Kelompok-kelompok manusianya. Tapi tetap bersatu. Dipersatukan dengan apa? Akidah. Dengan tauhid, kalimat la ilaha illallah. Nah itu saudara. Jadi ada dua tali rantai yang tidak pernah terputus dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tali rantai itu? Yang pertama la ilaha illallah, tauhid. Enggak pernah terputus. Tauhid itu sama dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang wajib disembah yang sebenarnya hanya Allah. Yang kedua puasa. Tali rantai. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu juga puasa. Cuman beda. Kalau kita diberikan keistimewaan, puasa kita di bulan Ramadan. Bulan Ramadan sangat istimewa buat umat akhir zaman. Buat kita semuanya, umat yang lain Ramadan gak ada apa-apanya, biasa-biasa aja. Tapi bagi kita, begitu masuk bulan Ramadan pada berpuasa semuanya sebulan penuh, maka mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab ibadah selama Ramadan kita berbuat kebajikan apa saja, pahalanya berlipat ganda. Berlipat ganda. Kita sedekah, berlipat ganda pahalanya. Kita sholat, berlipat ganda pahalanya. Kita silaturahim, berlipat ganda pahalanya. Dan kita berjuang, baca Quran, segala macam, itu semuanya akan berlipat ganda selama bulan Ramadan.
Maka Ramadan ini jangan kita sia-siakan. Jangan kita sia-siakan. Apalagi sekarang nih hari Minggu pagi. Hari Minggu nih ya, Ahad ya. Ahad pagi. Kan rutin kan biasanya kan Ramadan bukan Ramadan juga. Ya, rutin terus ya. Ini di Ramadan ini lebih besar lagi pahalanya. Ya. Paling dikit kita mempunyai lipatan ganda daripada ibadah. Di bulan lain itu 10 kali lipat ganda. Tapi sekarang 700 lipat ganda bahkan lebih. Tuh. Apalagi duduk di majlis taklim ini saat ini saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak. Subhanallah. Sangat disayang oleh malaikat. Malaikat siap menghamparkan sayapnya kepada kita nih. Pada duduk, silakan sini bapak-bapak, ibu-ibu di sayap saya, kata malaikat nih. Sambil apa tuh malaikat? Istighfar kepada Allah. Ya Allah, ampunilah ini dosanya orang-orang ini semuanya. Apalagi yang udah tua-tua ini, pada udah bau tanah ini, pada udah bentar lagi, ini udah nggak lama lagi dia main ini, udah bentar lagi Lebaran. Ya, subhanallah. Malaikat aja sayang sama kita. Kadang-kadang diri kita sendiri kita nggak sayang. Ya, kita sia-siakan Ramadan ini. Subhanallah. Makanya kita diberikan sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan. Semoga Allah ridho kepada kita, kita ridho kepada Allah. Kita ridho diperintah untuk puasa. Kita ridho diperintah untuk tadarus. Kita ridho diperintah untuk qiyamul lail dengan tarawihnya. Kita ridho itu semuanya kita ikhlas. Maka Allah akan ridho kepada kita. Kalau kita ridho. Kalau kita ridho, Allah ridho kepada kita. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Ya, radhiyallahu anhum. Allah akan ridho kepada mereka ini semuanya. Wa radu anhu. Ya, dan mereka juga pada ridho kepada Allah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Udah, terima aja, kerjain aja. Apa yang dilarang jangan kita kerjain. Ridho. Enggak ini, enggak apa namanya, kalau siang tuh enggak makan ridho. Enggak ngerokok ridho. Baru ridho. Nasi uduk biasanya pagi-pagi nih kagak. Ridho aja dah. Ya. Ridho pokoknya kita. Kalau kita ridho dengan ketentuan itu, maka Allah akan ridho kepada kita. Nah, ini cara jalan masuk menuju surganya Allah Subhanahu. Ridho dulu kita dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, kita kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Ridho. Kalau kita ridho, Allah pun ridho kepada kita. Tapi kalau kita rasa keberatan, waduh berat, gua rasanya ini nggak kuat puasa nih. Soalnya bukan apa-apa, kata dokter gue punya sakit emah katanya. Sakit emah kan tahu sendiri, bentar-bentar udah emah mulu deh. Mah, pagi-pagi udah manggil mah. Kopi mah, tuh begitu tuh, penyakit mah. Iya, kopi mah, rokok mah, ya. Nah ini Ramadan gak ada, gue kayaknya nggak kuat nih. Nah ini tandanya kurang ridho kepada Allah. Padahal penyakit dari Allah, Allah uji kepada kita. Dan setiap penyakit pasti ada obatnya. Bahkan kadang-kadang saudara-saudara, puasa ini sebagai obat. Banyak orang yang dilarang puasa, tapi begitu dia puasa malah sembuh penyakitnya. Kenapa? Rupanya dia timbul penyakit karena nggak bisa ngatur pola makan. Wah, apa aja makan. Bangun tidur makan, mendusin makan. Apalagi kalau udah lama belum tidur, makan dulu dia. Ya, kerjaannya makan mulu. Apalagi mau tidur makan dulu. Ini banyak nih yang bisa sahur pada tidur nih. Banyak, itu ngundang penyakit sebetulnya Pak. Ya, makanya nih yang sehat-sehatnya begini nih. Sehat ini Pak. Ya, nggak habis makan langsung dia tidur, bak begitu. Ya, dia ada gula darah. Kalau ada gula darah tahu sendiri deh. Ya. Makanya nih calon-calon surga semua yang ada di sini, orang sehat semuanya, sehat lahir batin, ya.
Insya Allah. Ini kadang-kadang bangun sahur aja juga takut, apa? Takut masuk angin cikaan gua. Hujan, apalagi tadi gerimis. Tadi saya datang ke sini masih sepi. Saya kata jadi apa enggak sembahyang di sini? Masih sepi, saya tata tete di sini. Ya. Tuh, payung juga enggak ada. Rupanya ada yang lagi nyariin payung. Ustaz udah datang, enggak ada yang bawa payung. Nyampe di sini saya pikir tinggal 10 menit waktu subuh ya kan. Lah orang belum ada, jadi pengen sembahyang di sini nih. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ternyata banyak jemaahnya. Ibu-ibu pe keluar-luar tuh. Subhanallah. Udah pulang dia balik lagi tuh ibu tuh. Soalnya belum baca doa nih. Sebab segala sesuatu itu dan sekalian rahimakumullah perlu dengan doa, perlu dengan apa yang kita sampaikan. Maka puasa kali ini kita ciptakan puasa kita yang terbaik. Ya, ciptakan yang terbaik. Jangan ada yang niat cuma 2-3 hari, apalagi cuma sehari 2 hari. Yang ngakunya menghormati bulan Ramadan, bukan melecehkan Ramadan yang begitu mah. Ya, subhanallah. Karena ada zaman dulu mah. Puasa paling 2-3 hari, seminggu lamanya udah kesana ini nggak puasa lagi deh. Ya, karena menghormati Ramadan, karena menghormati keluarga, karena nggak enak sama bini, nggak enak sama anak. Jadi bukan karena Allah. Padahal yang namanya puasa mendapat ampunan dari Allah yang imanan wahtisaban. Makanya itu yang perlu kita kupas. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma, barang siapa yang puasa di siang hari. Shoma artinya puasa di siang hari. Barang siapa yang puasa di siang hari. Emang ada yang puasa malam? Ada nggak? Nggak ada. Makanya dilengkapin ntar hadisnya dengan man koma. Hadisnya 2 kudunya dipakai. Yang pertama, man shoma, barang siapa yang puasa Ramadan di siang hari, ya, ghufira imanan wahtisaban, karena panggilan iman seperti tadi saya bilang, merasa beriman dia. Wah, kita orang beriman ini. Ya, panggil oleh Allah, disayang oleh Allah. Puasa kita, puasa redo. Biar nggak ngerokok juga, nggak apa-apa, redo aja. Biar nggak makan nasi uduk, nggak apa-apa, redo aja. Itu pagi-pagi itu, aduh pengen minum itu, pengen bagaimana ngopi kalau macam, oh redo aja nggak ngopi, ya redo aja. Nah, ihtisaban, karena muhasabah. Apa muhasabah? Ketika kita sholat, kita puasa juga ingat tuh dengan amal perbuatan kita, dosa-dosa kita yang dulu. Ukur antara maksiat kita sama ibadah kita mana banyak. Ini kita pakai mata kita, dipakai buat maksiat, dipakai buat ibadah, mana banyak nih mata kita pakai. Ayo, apalagi sekarang Ramadan, banyakan baca Quran apa banyakan baca HP? Mending kalau HP-nya yang dibaca yang bener. Ya, yang apa namanya, yang menuntun kepada kita kebenaran segala macam, yang tidak hoak. Ini yang hoak mulu dibaca sama dia, dikirim lagi ke sana sini, mau fitnah dan sebagainya. Hati-hati nih Ramadan ini. Sekarang tuh masalah gibah dan namimah itu mudah banget sekarang di HP kita. Bisa melebur pahala-pahala daripada puasa kita, gara-gara kita nyebarin gitu-gituan tuh. Ya, hati-hati. Kemarin tuh ada kejadian kebakaran di Sorong ya. Tahu nggak kemarin ada berita tuh di Sorong ada kebakaran di kota Makassar pada Ramadan pertama. Orang-orang lagi pada sahur pada tarawih, kebakaran. Dari sana datang berita di share ke sini. Dia minta bantuan ini dan itu, masukin rekening nomor segini. Lah orang yang mau udah waduh kesian banget ini kalau gua kirimin mah.
ngirimin berapa, udah sekarang ke bank, nggak usah ke bank, di HP aja, di itu aja apa namanya, mobil banking aja nih, wah kirim. Waduh, ngajak lagi sama orang-orang, mari kita bantu. Begitu sampai sama kita, saya bilang, ini udah tahu kebenarannya belum? Itu nomor rekening siapa itu yang dikirimin? Lah iya benar Pak Ustadz. Iya, kenal nggak? Enggak kenal. Itu kelompok apa? Lihat-lihat dulu. Sekarang hati-hati, jangan kirim-kirim aja. Ya, kalau kirim kalau musyawarah udah pasti benernya itu mah. Iya, mantep di sana mah. Bisa buat buka puasa bersama. Ya. Tapi saudara-saudara, yang nggak jelas ini kita kadang hati-hati sekarang. Kita bisa ngirim-ngirim begitu aja. Pak Mayor Jenderal kemarin ngirim aja ke sana. Wah, saya bilang benar nggak tuh? Oh iya Pak. Iya Pak, kan Pak Kiai katanya ngingetin saya. Orang kan kalau purnawirawan udah tua gitu, udah pengennya ngamal wae gitu, sedekah wae, udah kesian aja udah sama orang, udah main kirimin aja. Ya, saudara-saudara rahimakumullah, soma puasa di siang hari, tahan lapar, tahan haus, ya di siang hari selama Ramadan. Ya, imanan karena panggilan iman, wahtisaban dan karena merasa ihtisab. Merasa di dirinya itu ya kita hitung-hitung, hitung-hitung mana banyak dosa kita, mana banyak dengan pahala kita. Seperti tadi saya bilang, mata kita banyakkan memandang yang halal apa yang haram, apa yang mubah, apalagi yang maksiat. Nauzubillah min dzalik. Ini saudara-saudara, hati-hati. Maka dengan ibadah puasa itu bukan sekedar lapar dan haus doang, mata juga kudu dijaga sekarang. Apalagi perlu dengan berita-berita hoax segala macam, ya hati-hati itu yang pada menyampaikan berita-berita, jangan sampai nanti ada penipuan segala macam. Itu sekarang hati-hati ya. Jadi ditahan sama kita. Orang puasa itu kan ada 3 tingkatan. Ada tingkatan yang istimewa, ya, yaitu tingkatan, ya ada tingkatan awam. Tingkatan awam itu sekedar nahan lapar dan haus doang. Kalau dari subuh sampai maghrib dia tahan lapar dan haus, walaupun sambil ngos-ngosan, wah, bentar lagi nih buka ya, iya udah siapin itu, udah anuan itu buat gua kopi, buat banyak. Dari sekarang bikin sebentar udah adem, nggak terlalu panas gua minum. Dari sekarang jam 4 lah dingin, kalau dari jam 4 mah sampai buka ya tuh kopi udah nggak enak ya. Ya ilah buru-buru banget, beli ini beli itu, udah kolak segala macam di meja tuh udah berbaris semuanya. Dia tungguin mana sini suara beduk gitu. Ya Allah, ya Tuhan kami, sambil ngeliatin itu udah main HP ngeliat apa aja dah, pada di HP dah. Apalagi WA yang belum dilihat-lihat sama dia nih, WA ada si A, wah banyak banget dah. Ya, subhanallah. Padahal cuman itu aja, dia bisa tahan itu aja. Ngomong masih kasar, suka bohong. Mata masih suka memandang maksiat, telinga masih dengerin gibah dan namimah, ya, lidah masih banyak maksiatnya, baca Qur'annya kurang, ya. Nah ini saudara, puasa orang awam. Ada puasa orang yang host, yang istimewa. Nah mudah-mudahan di sini banyak nih. Mudah-mudahan banyak. Jadi selain daripada nahan lapar dan haus, nahan lidah, jangan ngomong sembarangan, bikin orang kesel, ngadu-ngadu orang. Lidah kita nih, apalagi ngocapnya yang nggak keruanan, marah, ngomel, berantem segala macam. Nauzubillah. Sama tetangga, sama saudara, jaga tuh supaya jangan sampai. Bahkan kita jaga silaturahim kita di antara saudara kita. Jangan ada yang marah-marahan. Kalau puasa-puasa juga tapi apa saudara lagi pada marah, nggak mau nanya. Kayak lagi lebaran nggak mau datang, ya percuma itu puasanya. Percuma puasanya. Puasa mah,
pokoknya persiapan buat puasa cukup dah. Tetapi sama saudara marah, sama saudara nggak mau nanya, sama tetangga melotot mulu, ya. Percuma tuh yang gitu-gitu tuh. Makanya mari kita tahan, kita tinggalkan aja gitu-gitu tuh, ya. Apalagi curiga mulu sama pengurus masjid. Ya jangan-jangan tromol gue buat lebaran dia tuh, jangan tuh. Padahal pengurus masjid lagi mikirin dari mana gue buat ngasih ini, ngasih itu ini. Tromol cuma segini nih. Sementara yang naruh tromol lagi mikirin jelek lagi. Ya, dibuat lebaran, dibeli daging sama dia. Ya, ini kadang-kadang pikiran yang jelek mulu yang ada. Yang bikin pusing. Yang begitu jangan dipikirin. Ya, yang dipikirin sampai kapan gue bisa nyumbang ini ke masjid banyak-banyak. Supaya pahala gue jadi banyak. Supaya masjidnya juga nanti akan memberikan syafaat sama gue jadi kendaraan di atas Shiratal Mustaqim. Ya begitu kudunya. Apalagi sama imam. Ini kadang-kadang sama imam dengki banget. Perasaan gue dia mulu maju ke depan. Dia ngomongnya begitu doang, dia sendiri nggak mau ke depan. Itu. Makanya imam juga terpaksa gue ke depan mulu nih. Kenapa? Sebab nggak ada yang mau. Ya, ini macam-macam nih kadang-kadang nih yang menggoda hati kita supaya rusak nih amalan kita. Ya, macam-macam. Orang benar sih kita sangka salah. Adanya suuzon mulu, suujon yang di hati kita. Ya, jelek mulu sangkanya kepada siapa-siapa. Ini orang-orang yang punya hati yang kotor. Maka kita bersihkan dengan Ramadan ini semuanya. Dengan rahmat, dengan pembakaran dosa-dosa kita itu insya Allah dibersihkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ibadah kita semata-mata karena imanan wa ihtisaban. Gufirolahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni segala dosanya yang telah lalu. Ya, begitu. Begitu juga hadis berikutnya, waman qoma. Dan barang siapa yang koma itu ada dari qiyam. Qiyam artinya bangun. Ya. Bangun, berdiri, ya, di waktu malam. Apa bangun berdiri waktu malam? Sholat, ya. Bangun, baca Quran. Berdiri, diri sholat. Sholat apa? Ya terutama tarawih dah. Yang nggak ada di bulan lain. Emang ada di bulan lain tarawih? Kali di kodok gitu, gue lagi Ramadan gak sempet gue tarawih. Gue kodok aja bulan Syawal, ada nggak kira-kira? Kagak. Boro-boro di kodok, ya, yang fardu juga masih banyak, ya, boro-boro sunnah. Nah ini saudara, makanya mumpung Ramadan, tarawih penuhin di masjid, penuhin masjid. Jangan awal-awal doang, penuh. Kesonoin pada kemana itu? Ya. Kalau udah 2 minggu, 3 minggu, pulang kampung ya? Bener apa? Tarawihnya di mana? Ayo tarawihnya di mana tuh? Kali tarawih di jalan, ya. Kan ada yang bilang tarawih di jalan pak, ngapain di jalan tarawih? Berarti nggak tarawih di jalan pak, ya. Subhanallah, ya. Mari kita kejar. Pulang kampung sekarang tiket udah habis jutaan tuh, buat pulang kampung. Jawa Tengah, Jawa Timur udah jutaan yang pada keluar dari Jakarta. Datang bersepi aja di Jakarta, ya. Enak emang lega nanti, ya. Kita pada ngebut ya, Allah karim, ya. Yang penting kuat kita ibadah puasa Ramadan. Malamnya kita taraweh, jangan kita tinggalkan taraweh. Guru saya memberikan contoh. Kita kalau kirim surat itu biasanya ada pakai perangko. Apa perangko? Semacam kayak matre gitu, ya. Itu supaya sampai pada tujuan dengan ada perangkoknya. Begitu juga puasa, bikin rawehnya ibarat perangkok. Jadi kalau yang puasa tapi nggak terawih, sama juga orang kirim surat tanpa perangkok. Alamatnya jelas. Jalan Haji Sulaiman nomor 35,
namanya siapa, Bang Muhammad namanya gitu ya. Tetapi nggak pakai perangko, dikirim dari Jawa Timur, dia nggak pakai perangko, nggak sampai Pak, nggak sampai. Begitu juga adalah puasa kita, lakukan dengan tarawihnya, supaya apa? Lengkap nih dua hadis, mansoma dan mankoma. Mansoma Ramadhana imanan wa tisaban gufiro lahu ma taqaddama min jambi. Wa man qoma Ramadhana, barang siapa yang koma ini mendirikan sholat tarawih. Tarawih di sini berapa rakaat? 23 sama witirnya udah termasuk ya. Cakep. Jangan dikurangin kalau gitu ya. Bahkan nih kalau perlu yang 11 tambahin gitu. Tapi harus bagus gitu. Saya yakin di sini sholatnya walaupun 23 tertib. Jangan kayak orang sebelah pojok sono, pojok sono. Pojok sono sholatnya udah kayak capung cebok. Waduh, kita nggak sempat baca Fatihah. Baru iya kan Allahu Akbar, wa iya, waduh, masya Allah, apa yang harus kita baca? Ya, bagaimana mau ada khusyuk? Sedangkan ahli tasawuf bilang khusyuk salah satu rukun ternyata. Kalau ahli tasawuf mah apa artinya rukun? Ya benar itu sembayangnya kalau memang ada khusyuknya. Kalau nggak ada khusyuknya nggak benar. Begitu. Iya, walaupun nggak semuanya khusyuk, ada khusyuk-khusyuknya. Sebab kalau dari awal takbir sampai salam khusyuk semuanya berat. Nabi juga nggak sanggup. Yang namanya dari awal Nabi itu khusyuk semuanya. Ya, apa namanya sahabat juga jarang yang sanggup. Ya, tetapi kecuali Nabi dan Rasul mungkin sanggup ya. Nah, kemudian hadirin sekalian, kalau kita mau berat, makanya kita ada sholat namanya qobliyah dan ba'diyah. Itu buat apa? Nutupin. Kalau sembahyang kita yang kurang khusyuk, ditutupin tuh dengan itu, dengan sunnah itu. Jadi ditambelin. Ini kadang-kadang kalau habis sholat datang sini udah nggak pakai qobliyah lagi. Habis sholat bring, Allahumma lantas jalan. Udah sembahyangnya ngebut, ya. Wah, mau kemana? Emang mau kemana? Ya, mau kemana emang? Ini kadang-kadang anak-anak muda mah demen begitu. Emang anak muda mah kurang khusyuk dia mah sholatnya. Emang mikirin si doi mulu itu. Ya. Iya, sholat juga sambil kenen di sini. Emang ngeliat siapa dia datang ke sini? Emang ada pacarnya sembayangnya di situ. Jadi rajin dia ke situ. Iya, penuh di bagian belakang anak-anak muda mah biasanya sambil ngelirik-ngelirik si doi. Ya, aduh, masalah. Oh, Pak Ustadz bukan hanya yang remaja dong, Pak Ustadz yang tua juga begitu, duda sama janda Pak Ustadz. Mana itu? Pak Antus juga rajin banget ke depan baca doa. Wih, ya luar biasa. Hati-hati niat kita di dalam ibadah. Hanya satu kita niat imanan wahtisaban. Semata-mata kita panggilan iman. Ya, supaya diterima ibadah kita dan semata-mata ihtisab muhasabah kita. Ingat dengan nikmat yang Allah berikan pada kita banyak banget. Kenapa kita disuruh puasa aja ogah? Ya, padahal nggak kudu pakai duit itu puasa. Malah enak irit sebetulnya. Cuman salah kita kadang-kadang salah terapkan. Malah dengan puasa biaya lebih banyak lagi. Uang belanja tuh nenek-nenek mintanya tambahin katanya. Ada buat buka katanya sekarang mah. Dulu nggak ada. Waduh, emang buka apaan sih buka? Lah kan itu juga yang kita makan. Sebetulnya, ya Allah, ya sebetulnya penghematan hendaknya kita lakukan pada masa Ramadan. Cuman disalahgunakan sama nenek-nenek itu pada. Aduh, kurang adanya nih buat ini buat itu. Ya, mudah-mudahan nenek-nenek di sini mah makannya dikit-dikit. Allah Karim ya. Quran, baca Quran yang udah berbulan-bulan udah bulukan di rumah kita nggak dibaca-baca Quran, baca ya.
Ramadan ntar buka kebet di rumah. Jangan masih pada nempel Quran di rumah, nggak dibaca-baca. Dibacanya waktu ada yang meninggal doang. Kapan ada yang meninggal di rumah ente? Ya, begitu juga adalah pada waktu nuju bulan. Selamatan juga dia, bukan yang Yasin doang, udah pada lecek, pada rombeng tuh alamat Yasin. Yang lain mah masih pada kaku, masih pada keras, masih pada nempel. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah pada kita semuanya. Puasa kita dengan ikhlas, dengan ridho, muhasabah, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Allah diwajibkan kita bulan Ramadan ini puasa. Pahala kita berlipat ganda, doa kita sangat mustajab, ya, dan pahalanya berlipat ganda juga. Dosa-dosa kita akan mudah diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat daripada Ramadan ini asalkan kita ikhlas semuanya. Semoga Allah memberikan kita sehat walafiat, lahir dan batin, panjang umur untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita insyaallah husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ada manfaatnya, taufik hidayah dari Allah. Bila ada kekurangan kehilafan saya, mohon dibukakan pintu maaf yang sewajarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.